حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 kunci utama pintu surga. Siapakah yang tidak menginginkan surga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat terbaik nan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka, dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa hadis terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dari ulama telah memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas sebagai berikut. Sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi imam tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucap kalimat tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhir kelak. Yang nomor 2, menegakkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci surga adalah menegakkan sholat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama memberikan penjelasan tentang hubungan sholat dengan syahadat sebagai berikut. Sholat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya sholat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena sholat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab sebagai berikut. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya jika sholat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena sholatnya memang buruk. Atau ia sudah menjalankan sholat tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya serta adab sholat yang berlaku, sehingga sholatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Adab-adab sholat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, sholat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur. Berikut ini pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Mengapa demikian? Sebab keenam pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan sholat. Jawabannya terdapat pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir, Allahu Akbar. Jawaban kedua adalah dalam perintah sholat bahwa sholat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhoi Allah, Islam. Jawaban ketiga ada dalam bacaan sholawat ketika duduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam sholat, Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan arah sholat, Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah sholat terutama di masjid, muslimin wal muslimat. Yang nomor 3, mencintai fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat itu berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un 1-3. Dalam surat lain, Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai berikut. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha ayat 9-10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, halaman 123 sebagai berikut.
Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga, seorang tidak cukup hanya memiliki kesolehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesolehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di atas. Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Yang ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesolehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah menonton video kami tentang 3 kunci utama pintu surga. Semoga pesan ini memberikan inspirasi dan wawasan yang berharga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami selanjutnya. Kami berharap Anda selalu diiringi oleh kebaikan dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Cukup sekian. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.